Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope all of you in good condition. Well, before we start to discuss our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Well class, our topic today it is about obligation. Ada yang tahu what does it mean? Yeah, good. Obligation in Indonesia language is kewajiban atau keharusan. Okay. Before we are going to see some example about the sentence or the words that we can use to make a sentence in obligation, let me see the definition of obligation. Jadi sebelum melihat contoh-contoh kalimatnya ataupun kata-kata yang dipakai untuk membuat obligation, kewajiban, mari kita lihat definisinya ya anak-anak semuanya. What is the definition of obligation? An obligation is an expression in English which is used to express a necessity or something that you have to as an obligation. Maknanya anak-anak semuanya, obligasi adalah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau sesuatu yang dianggap kewajiban. Okay, you can see in the whiteboard please. Well, we continue to a social function of obligation. First, to remind someone, untuk mengingatkan seseorang. Okay, and the second one is to give strong or suggestion to someone. Okay, untuk memberikan nasihat atau saran kepada seseorang. Itu fungsi sosialnya yang kedua. And the third, dan yang ketiga adalah to warn someone or talk about something that is not permitted. Ya, untuk mengingatkan seseorang yang membicarakan sesuatu yang tidak diizinkan. Okay, this is the function of obligation. And the fourth is to obey the rule. Maknanya adalah untuk mematuhi aturan. Okay. So far, do you understand the function of obligation? Good. We continue. Nah, sekarang apa saja kata-kata yang bisa digunakan untuk membuat kalimat dalam obligation? Let me see. Mari kita lihat. Okay, number one, must. Kemudian ini adalah modal verb atau words yang kita bisa gunakan untuk membuat kalimat obligation. Yang kedua ada have to. And number three, has to. Okay. And had to. Okay. Kemudian need to. Okay. Next, should. Dan the last is ought to. Semua kata-kata ini bisa diartikan harus, ya, harus, kecuali ada satu, should, seharusnya. Oke. Tapi dalam penggunaannya anak-anak, semua kata-kata ini ada perbedaannya sedikit. Misalnya have to, ya, memang harus artinya, tetapi itu diikuti oleh subjek I, you, they, we. Oke, tidak boleh yang lain. Kemudian yang has to itu digunakan atau diikuti oleh subjek she, he, it. Jadi tidak boleh tukar she ke have to atau they ke has to. Harus sesuai dengan pasangannya. Oke, good. Next, we continue to how to make a sentence. Structure of obligation. Strukturnya seperti apa untuk membuat kalimat obligation. Jadi ada formula yang harus kalian ketahui. Oke, like this one. Subject plus modal verb, ya, plus infinitive atau verb one. Kalau kalian dengar kata infinitive berarti itu menandakan
atau menunjukkan verb one, kata kerja pertama. Oke, for example, kita lihat contohnya. We must study hard. We-nya sebagai subjek, kemudian must-nya modal verb, dan study adalah verb one-nya atau infinitive. Oke, contoh yang kedua, you have to come on time. Kamu harus datang tepat waktu. You-nya sebagai subjek, modal verb-nya adalah have to. Ya, kemudian come adalah infinitive atau verb one-nya. Okay, so far, are you get it? Good. I hope all of you understand what I have explained. Next, we continue to expression of obligation. Expression of obligation. Ungkapan-ungkapan dalam obligasi. Yang pertama adalah asking about obligation. Menanyakan bagaimana bertanya obligation. Okay. First, what must we do if we want to be a rich man? Apa yang kita harus lakukan untuk menjadi seorang yang kaya? Ada kata-kata must di sana ya. Ada kata-kata must. What must we do? Responnya seperti apa? We must work hard. We must work hard. Kita harus bekerja dengan tekun. Okay. Kemudian yang kedua, the second one is what should we do if we want to be a clever man, clever woman, clever boy dan sebagainya? Ada kata-kata should. Apa yang seharusnya kita lakukan kalau ingin jadi orang pintar? What the response? You should study hard. Ya, you should study hard. Ada kata-kata should di sana. Kamu harus belajar dengan rajin. Nah, yang ketiga, contoh pertanyaannya adalah do we need to go to the hospital? Apakah kita harus pergi ke rumah sakit? Ada kata-kata need to. Oke, responnya seperti apa? You need to go to there. Kamu harus pergi ke sana. Nah, boleh dengan need to, boleh dengan must, boleh dengan ought to dan sebagainya. And the last is what we have to do. Apa yang harus kita lakukan? Ada have to di sana. We have to use or wear a uniform. Kita harus menggunakan seragam. Misalnya kalau pergi sekolah, pakai seragam, pergi ke kantor, pakai seragam. Okay, we have to wear a uniform, etc. Dan banyak lagi contoh yang lain. Good. Well, students, kemudian kind of obligation. Nah, ini yang penting juga ya, supaya kalian tahu jenis-jenis obligation itu. First, strong obligation. Nah, obligasi yang kuat. Artinya bahwa kewajiban ini kalau tidak dikerjakan mendapat punishment atau dosa. Kemudian kalau kita kerjakan, kita mendapatkan reward atau pahala kalau dalam agama, ya. Apa saja yang bisa kita gunakan, kata apa saja? Ya must, have to, atau has to dan need to. Okay, for example, we must respect our parents. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. Ini wajib. Namanya strong obligation. Oke. Kemudian we have to pray every day. Kita harus beribadah setiap hari, setiap malam. Based on our religion, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. We have to pray every day. Ada kata-kata have to, kita harus beribadah setiap hari. Kalau tidak, berarti dapat dosa. Kalau kita kerjakan, dapat pahala. Itu strong obligation. Dan yang ketiga adalah we need to wear a helm when ride motorcycle. Kita harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Ini adalah suatu kewajiban aturan lalu lintas. Kalau tidak, akan ditangkap oleh polisi, atau kalau kena jatuh, maka tidak ada pengaman di kepala kita. Oke, are you get it? Good. Itu adalah strong obligation. And the second one is weak obligation.
atau kewajiban yang levelnya agak lemah sedikit. Boleh kita kerjakan, boleh tidak, tetapi kalau kita tidak kerjakan ya rugi. Contohnya apa? Kata yang bisa kita gunakan adalah should, ought to. Ya. For example, you should do your homework. Kamu seharusnya mengerjakan PR. Kalau tidak, ya tidak dapat nilai. Kalau kerjakan, dapat nilai. Itu artinya ya. Yang kedua, the second is you ought to drink a medicine. Kamu harus minum obat. Kalau tidak minum obat, ya tidak bisa sehat, tidak bisa sembuh. Tapi kalau sebaliknya, kalau minum obat, maka kita akan sembuh dengan izin Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah weak obligation. Kemudian yang tadi itu adalah termasuk obligation in present. Ya. Yang tadi strong obligation, weak obligation itu adalah obligation in present. Sekarang selanjutnya adalah obligation in future. Kewajiban pada masa yang akan datang. Oke. Let's see. Mari kita lihat contohnya. We must or need to buy ticket tomorrow. Kita harus membeli tiket besok. Jadi kejadiannya besok. Oke. Kemudian yang kedua, they have to type the letter next Sunday. Mereka harus menulis surat Senin depan. Ada kata-kata have to. Kalau tadi itu must. Okay. The third is you must win the competition tomorrow. Kamu harus memenangkan pertandingan besok. Okay. Dan yang terakhir adalah Edo has to be a speaker next week. Jadi ada kata-kata next week, future. Edo harus memenangkan Edo harus menjadi speaker besok, next week atau minggu depan. Oke. Dan yang terakhir adalah obligation in past. Oke. Yaitu kewajiban yang terjadi pada masa lampau. For example, okay, he had to take an umbrella last week. Dia harus mengambil atau membawa payung minggu kemarin. Ada kata-kata had to itu digunakan untuk masa lampau. Okay. Kemudian ada kata needed to. Ya, yesterday they needed to get up early. Kemarin mereka harus bangun pagi. Oke. Are you got it? What I have explained from beginning? Good job. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kalian akan lihat teks dialog tentang obligation. Ada teks, kemudian ada dua orang yang akan berbicara bagaimana mengungkapkan atau memberikan obligation kepada temannya. Okay? Thank you and good job. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.